Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, hingga kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Serta salam tak lupa pula marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah cerita Rasulullah SAW pernah mengisahkan sebuah kisah seorang pemuda yang bersedekah tiga kali salah. Yang pertama, seorang pemuda ini berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku ingin bersedekah. Tunjukkanlah aku orang yang berhak menerima sedekahku." Lalu, dia keluar dari rumahnya dan dia berjumpa dengan seorang laki-laki. Lalu dia berkata, "Ini sedekah untukmu." Dan dia memberikan sedekahnya dan dia berikan hartanya. Keesokan harinya, warga di kampung ramai membicarakan. Mereka mengatakan bahwa malam ada seorang pencuri yang mendapatkan sedekah. Mendengar itu, pemuda tersebut merasa sedih, merasa sedekahnya sia-sia. Keesokan pada malam kedua, pemuda ini berdoa lagi kepada Allah. "Ya Allah, tunjukkanlah aku siapa yang berhak menerima sedekahku, aku ingin bersedekah." Lalu pemuda tersebut keluar dan dia berjumpa dengan seorang perempuan. Dia berikan sedekahnya, lalu perempuan itu menerimanya. Keesokan harinya, orang-orang membicarakan bahwa semalam ada seorang pezina yang mendapatkan sedekah. Mendengar itu, lelaki tersebut merasa bersedih, merasa kecewa bahwa dia merasa sedekahnya sia-sia. Lalu, dia berdoa lagi kepada Allah, "Ya Allah, aku ingin bersedekah. Kali ini tunjukkanlah kepadaku yang berhak menerima sedekahku." Lalu dia keluar dari rumahnya dan dia berjumpa dengan seorang laki-laki. Dia memberikan sedekahnya, laki itu hanya terdiam sambil menerima apa yang dia berikan. Keesokannya, orang-orang membicarakan bahwa kemarin ada orang kaya yang mendapatkan sedekah. Mendengar hal itu, lelaki tersebut merasa sedih. Dia sedih karena 3 kali bersedekah, tapi dia merasa 3 sedekahnya itu gagal, 3 sedekahnya itu salah, 3 sedekahnya itu sia-sia. Karena sedekah yang pertama dia berikan kepada seorang pencuri, sedekah yang kedua dia berikan kepada seorang pezina, dan sedekah yang ketiga dia berikan kepada orang kaya. Lalu ia merasa bahwa Allah tidak mengabulkan keinginannya. Pada malam keempat, lelaki tersebut tidur dan bermimpi. Di dalam mimpinya, Allah mengutus seorang malaikat kepada laki-laki tersebut untuk menyampaikan perihal sedekahnya. Lalu malaikat berkata kepada laki-laki tersebut, "Wahai fulan, sedekah pertamamu Allah terima, karena engkau bersedekah kepada seorang pencuri. Karena sedekahmu itu, ia tidak jadi mencuri dan merasa dengan sedekahmu itu sudah cukup baginya. Sedekahmu yang kedua juga Allah terima, karena engkau bersedekah kepada seorang pezina, dengan sedekahmu itu menghalangi dia untuk berzina, karena sudah merasa cukup dengan apa yang engkau berikan. Yang ketiga, sedekahmu yang ketiga Allah terima juga, karena dengan sedekahmu itu mengubah orang kaya yang kikir menjadi orang kaya yang dermawan." Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah berkah dari niat yang baik.
Ini mengajarkan kita pada suatu hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa sesungguhnya Allah akan memberi ganjaran, memberikan pahala, memberikan balasan pada seseorang tergantung dari apa yang mereka perbuat, tergantung dari niat mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memandang bentuk kita, tidak memandang bagusnya rupa kita, tapi Allah memandang baiknya hati kita. Sesungguhnya Allah tidak menilai bentuk tubuhmu, Allah tidak menilai bagus rupamu, tapi Allah menilai kesucian hatimu. Hadis riwayat Muslim. Dari cerita ini juga dapat kita ambil hikmahnya, bahwa apa yang tampak buruk itu tidak selamanya itu buruk. Mana tahu ada hikmah di baliknya. Allahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat Ana sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.